Selamat datang di channel video pembelajaran daring. Channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Hari ini, teman-teman ada di playlist pembelajaran Ekonomi Bisnis sesi ke-9 dengan topik materi kita hari ini adalah Profit in a Perfectly Competitive Market bagian ketiga. Sasaran pembelajaran atau learning objectives kita hari ini adalah pertama, membedakan berbagai jenis biaya produksi dan memahami perbedaan di antara masing-masingnya. Kedua, menghubungkan berbagai jenis biaya produksi agar kita bisa melihat keterkaitan antara biaya tetap, biaya variabel, dan total biaya. Dan yang ketiga, menjelaskan bagaimana biaya produksi dapat berubah secara dinamis dari jangka pendek ke jangka panjang. Jadi, tetap bersama saya karena di akhir sesi ini Anda akan lebih paham bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi yang efisien dan berkelanjutan. Hari ini kita akan membahas tentang alternative market structures atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai struktur pasar alternatif. Topik ini berbicara tentang bagaimana tingkat persaingan bisa berbeda di setiap jenis pasar. Setiap pasar punya tingkat persaingan yang tidak sama. Ada pasar yang sangat ramai dengan banyak pesaing, dan ada juga pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja. Nah, inilah yang disebut dengan perbedaan tingkat persaingan di berbagai pasar. Persaingan itu penting loh, karena membuat perusahaan berusaha untuk menjadi lebih baik. Kalau ada persaingan, perusahaan akan berusaha menurunkan harga, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan pelayanan yang lebih baik agar konsumen memilih mereka. Jadi, persaingan itu sebenarnya baik untuk konsumen. Namun, tidak semua pasar punya banyak pesaing. Ada juga pasar yang hanya memiliki sedikit perusahaan besar. Contohnya seperti pasar operator seluler atau perusahaan minyak. Pasar seperti ini disebut oligopoli, yaitu bentuk pasar yang tidak sempurna atau imperfect competition. Dalam pasar ini, beberapa perusahaan besar bisa mengatur harga atau saling mempengaruhi satu sama lain. Sebaliknya, kalau kita melihat pasar yang penuh dengan banyak pesaing, misalnya warung makan, toko online, atau penjual sayur di pasar tradisional, maka ini disebut pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Dalam pasar seperti ini, setiap penjual tidak bisa menaikkan harga sesuka hatinya, karena pembeli bisa dengan mudah berpindah ke penjual lain yang menjual barang serupa dengan harga yang lebih murah. Kesimpulannya, perbedaan struktur pasar tergantung pada seberapa banyak pesaing yang ada di dalamnya. Semakin banyak pesaing, maka persaingan akan semakin ketat dan harga menjadi lebih bersaing. Tapi jika pesaingnya sedikit, maka perusahaan-perusahaan besar akan lebih mudah mengatur harga dan menguasai pasar. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengelompokkan pasar berdasarkan tingkat persaingan, atau dalam bahasa Inggris disebut classifying markets by degree of competition. Pada dasarnya, setiap pasar punya tingkat persaingan yang berbeda. Ada pasar yang sangat ramai dengan banyak perusahaan yang saling bersaing, dan ada juga pasar yang hanya dikuasai oleh beberapa pemain besar saja. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat persaingan di suatu pasar, kita bisa melihat beberapa hal penting. Yang pertama adalah jumlah perusahaan yang ada di pasar tersebut. Semakin banyak perusahaan yang bersaing satu sama lain, maka pasar itu akan semakin kompetitif. Contohnya, kalau di satu kota ada banyak kedai kopi, maka masing-masing harus bersaing dalam rasa, harga, dan pelayanan. Tapi kalau hanya ada satu atau dua kedai kopi besar, maka persaingannya menjadi lemah, dan mereka bisa lebih bebas menentukan harga. Yang kedua, kita perhatikan kemudahan masuk ke industri. Ini berarti apakah perusahaan baru bisa dengan mudah ikut bersaing atau justru sulit masuk. Kalau masuknya mudah, artinya pasar bersifat bebas atau free entry, dan jumlah pesaing bisa bertambah. Tapi kalau butuh modal besar, teknologi khusus atau izin yang rumit, maka pasar itu bisa disebut terbatas, restricted, atau bahkan tertutup atau block. Misalnya membuka toko online itu mudah, tapi membuka perusahaan penerbangan sangat sulit karena butuh investasi besar dan regulasi yang ketat.
Yang ketiga adalah sifat produk yang dijual di pasar itu. Apakah produknya homogen, artinya sama dan tidak berbeda antara satu perusahaan dan lainnya, seperti beras atau bensin, atau differentiated, yaitu punya perbedaan seperti merek, rasa, atau kualitas. Contohnya pakaian, sepatu, atau smartphone. Kalau produknya berbeda, perusahaan bisa menciptakan keunggulan sendiri, dan itu akan mempengaruhi cara mereka bersaing. Selanjutnya yang keempat adalah sifat kurva permintaan atau tingkat pengendalian harga oleh perusahaan. Kalau pasarnya sangat kompetitif, perusahaan tidak bisa menentukan harga sendiri karena harga ditentukan oleh pasar. Tapi kalau perusahaan hanya sedikit, maka mereka bisa punya pengaruh besar terhadap harga. Bahkan bisa mengatur harga sesuai strategi mereka. Market power berarti kemampuan suatu pihak, bisa perusahaan, konsumen, atau bahkan pekerja, untuk mempengaruhi harga di pasar. Biasanya pihak yang punya kekuatan pasar lebih besar akan diuntungkan, sementara pihak lain bisa dirugikan. Kalau perusahaan memiliki kekuatan pasar, mereka bisa mengatur harga seenaknya. Misalnya perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar bisa menaikkan harga di atas tingkat harga pasar yang seharusnya ada dalam kondisi persaingan sempurna. Akibatnya, perusahaan mendapat keuntungan yang lebih tinggi, tapi konsumen harus membayar lebih mahal untuk produk yang sama. Jadi, perusahaan diuntungkan, sementara konsumen dirugikan. Namun, kekuatan pasar tidak selalu dimiliki oleh perusahaan saja. Kadang, konsumen atau pekerja juga bisa punya kekuatan pasar. Misalnya, kalau ada kelompok konsumen besar yang bisa menekan harga, mereka bisa mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah. Atau kalau ada serikat pekerja yang kuat, mereka bisa menegosiasikan upah yang lebih tinggi untuk anggotanya. Dengan kata lain, market power selalu menciptakan ketidakseimbangan. Pihak yang punya kekuatan pasar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Tapi itu sering terjadi dengan mengorbankan pihak lain. Dalam kondisi ideal, pasar yang benar-benar kompetitif akan membuat harga lebih adil, karena tidak ada satu pihak pun yang bisa menguasai harga. Sekarang kita akan membahas tentang 4 jenis struktur pasar dalam ekonomi. Setiap jenis pasar memiliki ciri yang berbeda-beda, tergantung pada jumlah perusahaan, kemudahan masuk ke industri, sifat produk, dan seberapa besar kekuasaan perusahaan dalam menentukan harga. Yang pertama adalah perfect competition atau pasar persaingan sempurna. Di pasar ini, jumlah perusahaan sangat banyak dan semua bisa masuk dengan bebas. Produk yang dijual umumnya sama atau disebut homogen, seperti kubis atau wortel di pasar tradisional. Karena produk dan harga hampir sama, setiap perusahaan tidak bisa menentukan harganya sendiri. Mereka hanya mengikuti harga pasar. Kita menyebut perusahaan dalam pasar ini sebagai price taker, artinya penerima harga. Yang kedua adalah monopolistic competition atau persaingan monopolistik. Jumlah perusahaan di pasar ini juga cukup banyak, tapi produknya berbeda-beda. Contoh, misalnya restoran atau toko pakaian. Walaupun banyak pesaing, masing-masing bisa membuat ciri khas sendiri, misalnya dari rasa, merek, atau kualitas. Karena itu, mereka punya sedikit kebebasan untuk menentukan harga sendiri, meskipun tetap menghadapi persaingan yang cukup ketat. Yang ketiga adalah oligopoli. Ini adalah pasar yang hanya memiliki beberapa perusahaan besar saja. Produk bisa sama atau berbeda, misalnya mobil, semen, atau alat elektronik. Di pasar ini, perusahaan memiliki kekuatan besar dan keputusan satu perusahaan bisa mempengaruhi yang lain. Karena itu, mereka sering memperhatikan reaksi pasar sebelum mengambil keputusan harga. Yang terakhir adalah monopoli. Dalam pasar ini, hanya ada satu perusahaan saja yang menguasai seluruh pasar. Produk yang dijual bersifat unik dan tidak punya pengganti. Contohnya perusahaan air minum daerah atau operator transportasi di satu wilayah tertentu. Masuk ke pasar ini sangatlah sulit atau bahkan tidak mungkin karena sudah dikuasai sepenuhnya oleh satu pihak. Akibatnya perusahaan monopoli punya kendali besar terhadap harga. Sekarang kita akan mengenal 4 istilah penting dalam struktur pasar, yaitu monopoli, imperfect competition, monopolistic competition, dan oligopoli.
Pertama, monopoli. Monopoli adalah bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja yang menguasai seluruh industri. Artinya, tidak ada pesaing sama sekali. Perusahaan ini menjadi satu-satunya penyedia barang atau jasa, sehingga mereka punya kekuasaan penuh untuk menentukan harga dan jumlah produk yang dijual. Contohnya perusahaan air minum daerah yang menjadi satu-satunya penyedia air di suatu wilayah. Yang kedua, imperfect competition. Istilah ini digunakan untuk menyebut bentuk pasar yang tidak sempurna, yaitu gabungan dari dua jenis pasar, monopolistic competition dan oligopoli. Dalam pasar tidak sempurna ini, perusahaan masih punya kekuatan tertentu untuk mempengaruhi harga, berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana harga sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Yang ketiga adalah monopolistic competition. Ini adalah struktur pasar yang mirip dengan persaingan sempurna, karena jumlah perusahaannya banyak dan siapapun boleh masuk ke industri tersebut. Bedanya, di sini setiap perusahaan menjual produk yang sedikit berbeda atau differentiated. Karena produknya tidak sama persis, perusahaan punya sedikit kendali terhadap harga. Misalnya restoran, toko pakaian, atau salon. Mereka menjual layanan yang mirip, tapi dengan ciri khasnya sendiri. Jadi, jangan sampai bingung ya antara monopolistic competition dengan monopoli, karena keduanya berbeda. Yang keempat, oligopoli. Oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Karena jumlah pesaing sedikit, mereka bisa menciptakan hambatan agar perusahaan baru sulit masuk. Contohnya industri mobil, semen, atau alat elektronik. Dalam pasar seperti ini, keputusan satu perusahaan sering mempengaruhi perusahaan lainnya. Jadi mereka bisa saling memperhatikan strategi pesaing. Sekarang kita akan membahas tentang The Structured Conduct Performance Paradigm, atau sering disingkat SCP Paradigma. Model ini digunakan oleh para ekonom untuk menjelaskan bagaimana kondisi dasar suatu industri bisa mempengaruhi perilaku perusahaan, dan akhirnya menentukan kinerja atau hasil dari industri tersebut. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu basic conditions atau kondisi pasar. Ini adalah hal-hal mendasar yang mempengaruhi bagaimana suatu industri berjalan. Misalnya ketersediaan bahan baku, teknologi yang digunakan, serta permintaan dari konsumen. Dalam sisi permintaan, kita bisa melihat apa yang disukai konsumen, bagaimana seleranya berubah, dan apakah ada produk pengganti di pasar. Semua hal ini menjadi fondasi awal yang membentuk struktur industri. Dari kondisi dasar itu terbentuklah structure, yaitu struktur pasar. Struktur ini menjelaskan seberapa banyak penjual dan pembeli yang ada, seberapa tinggi hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk, bagaimana biaya produksinya, dan seberapa besar berbeda produk yang dijual antara perusahaan. Misalnya kalau ada banyak penjual dengan produk yang hampir sama, berarti pasarnya lebih kompetitif. Tapi kalau hanya ada sedikit perusahaan besar, berarti struktur pasarnya cenderung oligopoli atau monopoli. Struktur pasar ini kemudian mempengaruhi conduct, yaitu perilaku perusahaan di pasar. Di bagian ini kita melihat bagaimana perusahaan menentukan harga, berapa banyak barang yang diproduksi, strategi produk yang digunakan, serta bagaimana mereka beriklan atau berkompetisi. Kadang perusahaan juga melakukan merger atau kerjasama untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Semua perilaku itu pada akhirnya akan menghasilkan performance atau kinerja industri. Kinerja bisa diukur dari seberapa efisien perusahaan bekerja, seberapa besar keuntungannya, berapa pangsa pasar yang berhasil dikuasai, bahkan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan sosial seperti tanggung jawab lingkungan atau kesejahteraan masyarakat. Monopoli, salah satu bentuk pasar yang paling ekstrim dalam struktur pasar. Pertama, kita pahami dulu ya apa itu monopoli. Monopoli adalah situasi ketika hanya ada satu perusahaan saja yang menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa. Artinya, perusahaan tersebut tidak punya pesaing langsung. Karena tidak ada pesaing, perusahaan monopoli punya market power atau kekuatan pasar yang sangat besar. Mereka bisa menentukan harga dan jumlah barang yang dijual sesuai keinginan mereka. Kekuatan pasar inilah yang membuat monopoli sangat penting untuk dipelajari. Dengan kekuatan yang besar, perusahaan bisa menaikkan harga lebih tinggi dari harga pasar normal dan tetap mendapatkan keuntungan besar. Karena konsumen tidak punya alternatif lain.
Itulah sebabnya monopoli sering diawasi pemerintah agar tidak merugikan masyarakat. Sekarang kita bahas mengapa monopoli bisa terbentuk. Salah satu penyebab utamanya adalah adanya barrier to entry atau hambatan masuk bagi perusahaan baru. Hambatan ini membuat pesaing sulit atau bahkan tidak masuk ke pasar yang sudah dikuasai perusahaan monopoli. Ada beberapa bentuk hambatan masuk. Pertama, economies of scale. Artinya, perusahaan besar bisa memproduksi dalam jumlah banyak dengan biaya per unit yang lebih murah. Karena itu, perusahaan kecil sulit bersaing dalam hal harga. Kedua, economies of scope, yaitu ketika satu perusahaan bisa menghemat biaya dengan memproduksi beberapa jenis produk sekaligus menggunakan sumber daya yang sama. Ketiga, product differentiation dan brand loyalty. Jika perusahaan sudah punya merek yang kuat dan konsumen sudah setia, maka pesaing baru akan sulit menarik pelanggan. Contohnya merek-merek besar seperti Google atau Microsoft yang sudah sangat dikenal dan dipercaya. Selain itu, perusahaan monopoli sering memiliki biaya produksi yang lebih rendah karena sudah lama beroperasi dan punya sistem yang efisien. Mereka juga bisa menguasai faktor produksi penting atau jalur distribusi utama seperti sumber bahan baku, teknologi, atau bahkan jaringan toko yang luas. Beberapa monopoli juga dilindungi oleh hukum atau peraturan pemerintah. Misalnya hak paten atau lisensi resmi yang hanya diberikan kepada satu perusahaan. Selain itu, monopoli bisa muncul karena merger dan akuisisi. Ketika perusahaan besar membeli pesaing-pesaing kecil hingga menjadi satu kekuatan yang besar. Mereka juga sering mempertahankan posisinya dengan menggunakan keuntungan yang ditahan atau retained profits untuk terus memperluas bisnis atau bahkan menggunakan strategi agresif seperti menurunkan harga, sementara untuk menyingkirkan pesaing lainnya. Jadi, secara singkat, monopoli terbentuk karena adanya kekuatan pasar yang besar dan hambatan masuk yang tinggi. Walaupun bisa efisien dalam beberapa hal, monopoli juga bisa berbahaya karena mengurangi pilihan konsumen dan menciptakan harga yang tidak adil. Meskipun monopoli tampak berbeda dari pasar lainnya, aturan dasar untuk memaksimalkan keuntungan sebenarnya sama di semua struktur pasar. Perusahaan akan memperoleh keuntungan maksimal ketika biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Atau dalam rumusnya kita kenal dengan MC sama dengan MR. Nah, bedanya dalam pasar monopoli terletak pada bentuk kurva permintaannya. Karena hanya ada satu penjual di pasar, kurva permintaan perusahaan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping. Ini berarti untuk menjual lebih banyak barang, perusahaan harus menurunkan harga. Semakin besar kekuatan pasar perusahaan, semakin tidak elastis kurva permintaannya. Artinya, perubahan harga tidak terlalu mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Konsumen tidak punya banyak pilihan, jadi walaupun harga naik, permintaan tetap ada. Dalam pasar monopoli, pendapatan rata-rata atau AR sama dengan harga yang dibayar oleh konsumen. Sementara pendapatan marginal atau MR, yaitu tambahan pendapatan dari menjual satu unit barang lagi, selalu berada di bawah kurva AR. Kok bisa gitu ya? Karena untuk menjual lebih banyak, perusahaan harus menurunkan harga, bukan hanya untuk unit tambahan, tapi juga untuk semua unit yang dijual sebelumnya. Akibatnya, MR selalu lebih rendah dari AR. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara menentukan harga dan output yang memaksimalkan keuntungan? Langkahnya sederhana. Perusahaan monopoli akan memilih tingkat output di mana MC sama dengan MR. Setelah output optimum itu ditentukan, harga jualnya bisa dilihat dari kurva permintaan atau AR, yaitu harga yang bersedia dibayar oleh konsumen untuk jumlah output tersebut. Jadi, titik pertemuan antara MC dan MR menentukan berapa banyak barang yang diproduksi, sedangkan titik pada kurva permintaan di atasnya menentukan harga jual yang dipasang. Perbedaan antara harga dan biaya rata-rata atau average cost menunjukkan besarnya keuntungan per unit, dan area keseluruhannya menunjukkan total profit yang diperoleh perusahaan monopoli. Kesimpulannya, meskipun monopoli punya kekuatan besar dalam menentukan harga, mereka tetap mengikuti prinsip ekonomi dasar, yaitu keuntungan maksimal dicapai ketika MC sama dengan MR.
Hanya saja karena mereka satu-satunya penjual, hasil akhirnya adalah harga yang lebih tinggi dan output yang lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna. Perhatikan grafik ini. Di sini kita melihat dua garis penting bagi perusahaan monopoli, yaitu AR atau Average Revenue dan MR atau Marginal Revenue. Pertama, mari kita pahami dulu arti keduanya. AR atau pendapatan rata-rata menunjukkan berapa harga yang diterima perusahaan untuk setiap unit barang yang dijual. Dalam pasar monopoli, kurva AR sama dengan kurva permintaan atau demand, karena perusahaan sendirilah yang menentukan harga sesuai jumlah barang yang dijual. Kalau kita lihat garis hijau di grafik, itu adalah kurva AR. Bentuknya menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau downward sloping. Artinya, kalau perusahaan ingin menjual lebih banyak barang, ia harus menurunkan harganya. Sekarang kita lihat garis biru. Itu adalah MR atau pendapatan marginal. MR menunjukkan tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan ketika menjual satu unit barang tambahan. Perhatikan bahwa kurva MR selalu berada di bawah kurva AR. Mengapa begitu? Karena ketika perusahaan menurunkan harga untuk menjual satu unit tambahan, harga itu juga berlaku untuk seluruh barang yang dijual, bukan hanya untuk unit tambahannya saja. Akibatnya, pendapatan tambahan yang diterima akan selalu lebih kecil daripada harga per unitnya. Kita bisa melihat contohnya di tabel di samping grafik. Ketika perusahaan menjual satu unit barang, harga atau AR-nya adalah 8 pound sterling. Dan MR juga 8 pound sterling, karena itu unit pertama. Tapi saat perusahaan menjual 2 unit, harga turun menjadi 7 pound sterling per unitnya. Total pendapatan atau TR menjadi 14 pound sterling. Jadi MR-nya hanya 6 pound sterling. Begitu seterusnya. Setiap kali perusahaan menambah jumlah barang yang dijual, harga per unitnya menurun. Dan MR turun lebih cepat dari AR. Inilah yang menunjukkan bahwa semakin besar kekuatan pasar suatu perusahaan, semakin curam dan semakin menurun kurva MR-nya. Hal ini penting karena saat menentukan tingkat produksi yang memaksimalkan keuntungan, perusahaan monopoli akan mencari titik di mana MC sama dengan MR, bukan di mana MC sama dengan AR atau harga. Jadi, garis AR menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual. Sedangkan garis MR menunjukkan tambahan pendapatan dari setiap unit tambahan yang dijual. Dan karena MR berada di bawah AR, perusahaan monopoli akan selalu menghadapi pilihan. Jika ingin menjual lebih banyak, harus menurunkan harga, tetapi itu akan menurunkan pendapatan per unitnya. Grafik ini masih menunjukkan kurva AR atau Average Revenue dan kurva MR, Marginal Revenue, untuk sebuah perusahaan yang menghadapi kurva permintaan menurun atau downward sloping demand curve. Tapi kali ini kita juga menambahkan konsep elastisitas permintaan pada kurva AR. Elastisitas permintaan menunjukkan seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Perhatikan bahwa kurva AR dibagi menjadi dua bagian. Bagian sebelah kiri disebut elastic region dan bagian sebelah kanan disebut inelastic region. Titik tengahnya yang ditandai dengan garis vertikal di titik R menunjukkan posisi di mana elastisitas sama dengan min 1 atau disebut unit elastik. Sekarang kita pahami satu persatu. Di bagian elastik artinya permintaan sangat peka terhadap perubahan harga. Kalau harga turun sedikit, jumlah barang yang diminta meningkat banyak. Dalam wilayah ini, MR masih positif. Artinya ketika perusahaan menurunkan harga dan menjual lebih banyak, total pendapatannya masih naik. Namun ketika perusahaan terus menurunkan harga dan masuk ke bagian inelastik, konsumen sudah tidak terlalu responsif terhadap harga. Artinya kalau harga diturunkan lagi, jumlah yang terjual memang bertambah, tapi tidak cukup untuk menutupi penurunan harga. Akibatnya MR menjadi negatif dan total pendapatan justru turun. Inilah sebabnya perusahaan yang ingin memaksimalkan keuntungannya hanya akan beroperasi di bagian elastis dari kurva permintaan, yaitu di sisi kiri titik elastis sama dengan min 1. Karena di bagian ini, setiap tambahan produksi dan penurunan harga masih bisa meningkatkan pendapatan. Kesimpulannya, kurva AR tidak hanya menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dijual, tetapi juga menggambarkan bagaimana elastisitas mempengaruhi pendapatan. Selama MR masih positif, artinya masih di wilayah elastis.
perusahaan masih bisa meningkatkan total pendapatannya. Tapi kalau MR sudah negatif, berarti perusahaan sudah masuk wilayah inelastis dan menurunkan harga lebih jauh hanya akan mengurangi pendapatannya. Sekarang kita lihat grafik ini yang menunjukkan bagaimana perusahaan monopoli menentukan tingkat keuntungan maksimalnya. Pada sumbu horizontal atau Q, kita melihat jumlah output atau produksi. Sedangkan pada sumbu vertikal atau pound sterling, kita melihat harga atau pendapatan dan biaya per unit. Ada dua kurva penting di sini, MR marginal revenue dan MC marginal cost. Ingat prinsip dasar ekonomi. Keuntungan maksimal selalu dicapai pada titik di mana MC sama dengan MR. Kurva MR yaitu pendapatan marginal menunjukkan tambahan pendapatan yang diperoleh perusahaan setiap kali menjual satu unit tambahan. Sementara MC atau biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan. Pada awalnya, ketika produksi masih kecil, MR lebih besar dari MC. Artinya, setiap tambahan unit yang diproduksi masih menambah keuntungan. Namun, jika perusahaan terus meningkatkan output, biaya per unit akan mulai naik. Sementara pendapatan tambahan dari setiap unit justru menurun. Akhirnya, kedua kurva ini akan bertemu pada satu titik. Titik pertemuan itu yang ditandai dengan huruf QM menunjukkan jumlah output yang memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan monopoli. Jika perusahaan memproduksi lebih sedikit dari QM, berarti masih ada kesempatan untuk menambah keuntungan. Tapi jika memproduksi lebih banyak dari QM, biaya tambahan sudah lebih tinggi daripada pendapatan tambahan, sehingga keuntungan justru menurun. Jadi QM adalah titik optimal di mana MC sama dengan MR. Inilah dasar pengambilan keputusan dalam semua jenis pasar termasuk monopoli. Bedanya dalam pasar monopoli, harga jual tidak ditentukan di titik MC sama dengan MR, tapi diambil dari kurva permintaan AR yang berada di atasnya. Artinya, harga monopoli akan lebih tinggi dan output yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna. Sekarang kita lanjut ke bagaimana perusahaan monopoli menentukan harga dan output yang memaksimalkan keuntungan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, output atau jumlah produksi yang memaksimalkan keuntungan ditentukan di titik di mana MC sama dengan MR. Titik ini disebut titik keseimbangan monopoli, karena disinilah perusahaan tidak punya alasan untuk menambah atau mengurangi produksi. Keuntungannya sudah maksimal artinya. Setelah kita menemukan titik output tersebut, pertanyaannya adalah berapa harga yang akan ditetapkan oleh perusahaan monopoli? Untuk menentukan harga, kita tidak melihat kurva MC atau MR, tapi kita naik ke kurva permintaan atau demand, yang juga sama dengan kurva AR atau average revenue. Jadi setelah menemukan titik output optimum di mana MC sama dengan MR, kita tarik garis ke atas sampai menyentuh kurva permintaan. Titik pertemuan di kurva permintaan inilah yang menunjukkan harga jual atau PM yang bisa diterapkan perusahaan. Karena perusahaan monopoli adalah satu-satunya penjual di pasar, ia punya kekuasaan untuk menentukan harga ini. Akibatnya, harga monopoli lebih tinggi dan output yang dijual lebih sedikit dibanding pasar persaingan sempurna, di mana harga biasanya lebih rendah dan output lebih besar. Sekarang mari kita lihat bagaimana mengukur keuntungan. Keuntungan atau profit adalah selisih antara total revenue, TR, dan total cost atau TC. Atau secara per unit bisa dilihat dari selisih antara harga P dan biaya rata-rata AC dikalikan dengan jumlah output Q. Dalam grafik, area keuntungan biasanya digambarkan sebagai kotak antara harga monopoli PM di atas, kurva AC di bawah, dan output QM di sisi kanan. Kalau harga atau PM lebih tinggi dari biaya rata-rata atau AC, maka perusahaan memperoleh supernormal profit, yaitu keuntungan di atas normal. Namun bila harga sama dengan biaya rata-rata, maka perusahaan hanya memperoleh normal profit. Dan jika harga lebih rendah, maka perusahaan akan merugi. Jadi, secara singkatnya, output optimal ditentukan oleh MC sama dengan MR. Harga jual ditentukan oleh kurva permintaan yaitu D sama dengan AR. Sementara besarnya keuntungan diukur dari selisih antara harga dan biaya rata-rata dikalikan dengan jumlah output. Dengan cara inilah perusahaan monopoli menentukan kombinasi harga dan produksi yang memberikan keuntungan tertinggi. Sekarang kita lihat grafik ini.
Gambar yang lengkap untuk menjelaskan bagaimana perusahaan monopoli menentukan harga dan output yang memaksimalkan keuntungan. Perhatikan bahwa ada 4 kurva penting di sini. Kita punya AR, MR, MC, dan AC. Mari kita pahami langkah demi langkah. Pertama, perusahaan monopoli akan mencari titik pertemuan antara MC dan MR. Titik inilah yang menentukan output yang memaksimalkan keuntungan ditunjukkan dengan QM pada sumbu horizontal. Kenapa di titik ini? Karena disinilah biaya tambahan untuk memproduksi satu unit terakhir sama dengan pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualan unit tersebut. Artinya, keuntungan sudah berada pada titik maksimal. Selanjutnya, setelah menemukan QM, perusahaan akan menentukan harga jualnya. Untuk itu, kita naikkan garis vertikal dari QM sampai menyentuh kurva permintaan atau AR. Titik pertemuan di kurva AR inilah yang menunjukkan harga monopoli atau PM atau harga yang akan dikenakan kepada konsumen. Sekarang kita lihat bagaimana menghitung keuntungan. Di grafik ada juga kurva AC atau average cost yang menunjukkan biaya rata-rata untuk setiap unit produksi. Pada titik QM, kita bisa lihat bahwa harga atau AR berada di atas kurva AC. Selisih vertikal antara AR dan AC menunjukkan keuntungan per unit. Sedangkan area persegi panjang di antara kedua kurva dari harga monopoli AR ke AC dan lebar QM menunjukkan total profit yang diperoleh perusahaan monopoli. Artinya, karena harga jual lebih tinggi daripada biaya rata-rata, perusahaan monopoli memperoleh supernormal profit, yaitu keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal. Inilah salah satu alasan mengapa monopoli sering dikritik. Mereka menjual dengan harga lebih tinggi dan memproduksi lebih sedikit dibandingkan pasar persaingan sempurna, sehingga konsumen harus membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang lebih sedikit. Namun di sisi lain, monopoli bisa efisien dalam hal skala produksi atau economies of scale dan stabilitas harga terutama jika diatur dengan baik. Jadi untuk kesimpulannya, titik MC sama dengan MR menentukan optimal output atau QM. Titik pada kurva AR di atasnya menentukan harga monopoli atau PM, dan area antara AR dan AC menunjukkan keuntungan total perusahaan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang kurva permintaan pada pasar monopoli dan bagaimana perusahaan monopoli menentukan harga serta keuntungannya. Pertama, mari kita lihat bentuk kurva permintaan monopoli. Dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang menjual seluruh produk di pasar. Itu berarti kurva permintaan perusahaan adalah juga kurva permintaan pasar secara keseluruhan. Bentuk kurva ini menurun dari kiri atas ke kanan bawah atau disebut downward sloping. Artinya, kalau perusahaan ingin menjual lebih banyak barang, mereka harus menurunkan harga. Semakin besar kekuatan pasar yang dimiliki perusahaan, semakin tidak elastis kurva permintaannya. Artinya, konsumen tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga karena tidak ada pilihan lain. Sekarang mari kita lihat hubungan antara AR dan MR. Kurva AR atau average revenue sama dengan kurva permintaan. Sedangkan MR atau marginal revenue yaitu tambahan pendapatan dari menjual satu unit barang lagi selalu berada di bawah kurva AR. Mengapa? Karena untuk menjual lebih banyak, perusahaan harus menurunkan harga, bukan hanya untuk unit tambahan itu, tapi juga untuk semua unit sebelumnya. Akibatnya, tambahan pendapatan dari setiap unit baru lebih kecil dibanding harga per unit. Selanjutnya, bagaimana perusahaan monopoli menentukan harga dan output yang memaksimalkan keuntungan? Aturannya sama seperti pada struktur pasar lainnya. Keuntungan maksimal dicapai di titik di mana MC sama dengan MR, yaitu di mana biaya tambahan sama dengan pendapatan tambahan dari satu unit terakhir yang dijual. Titik ini menentukan jumlah produksi optimal yang biasa kita sebut QM. Setelah output optimal ditentukan, perusahaan akan menentukan harga jual dengan melihat ke atas menuju kurva permintaan atau AR. Harga pada titik ini disebut PM, yaitu harga monopoli yang dibayarkan oleh konsumen. Jadi perusahaan monopoli tidak hanya mengatur seberapa banyak barang yang diproduksi, tetapi juga seberapa tinggi harga yang ditetapkan. Sekarang bagaimana cara mengukur keuntungannya? Keuntungan per unit adalah selisih antara harga AR dan biaya rata-rata atau AC. Kalau kita kalikan selisih itu dengan jumlah barang yang dijual atau QM, kita akan mendapatkan total profit atau keuntungan keseluruhan. Karena tidak ada pesaing yang bisa masuk ke pasar,
Supernormal profit yaitu keuntungan di atas normal bisa bertahan dalam jangka panjang. Berbeda dengan pasar persaingan sempurna di mana keuntungan besar biasanya hilang karena munculnya pesaing baru. Monopoli bisa mempertahankan keuntungannya karena adanya barrier to entry atau hambatan masuk seperti paten, kontrol sumber daya, atau skala ekonomi besar. Kesimpulannya, kurva permintaan monopoli menurun ke bawah. Semakin besar kekuatan pasar, semakin tidak elastis permintaan. MR selalu berada di bawah AR. Output ditentukan di titik MC sama dengan MR dan harga dari kurva AR. Keuntungan diukur dari selisih antara AR dan AC dan supernormal profit dapat terus bertahan dalam jangka panjang karena tidak ada pesaing baru. Sekarang kita lihat grafik ini. Ini menunjukkan bagaimana perusahaan monopoli mendapatkan keuntungan maksimalnya. Di grafik ini ada 4 kurva penting. Ada AR, atau harga yang diterima perusahaan untuk setiap unit, MR atau tambahan pendapatan dari menjual satu unit lagi, MC atau tambahan biaya untuk memproduksi satu unit tambahan, dan AC atau biaya rata-rata untuk setiap unit yang diproduksi. Langkah pertama untuk mencari titik keuntungan maksimum adalah menemukan titik di mana MC sama dengan MR. Perhatikan titik potong antara kurva MC dan MR. Disinilah perusahaan memutuskan jumlah output yang optimal yaitu QM. Mengapa di titik ini? Karena pada titik inilah pendapatan tambahan dari satu unit terakhir sama dengan biaya tambahan untuk memproduksinya. Artinya keuntungannya sudah berada pada titik tertinggi. Setelah perusahaan menentukan output QM, kita bisa mencari harga monopoli atau PM. Caranya adalah dengan menarik garis vertikal ke atas dari titik QM sampai menyentuh kurva AR, yang juga berfungsi sebagai kurva permintaan. Titik pada kurva AR itulah harga jual yang dikenakan kepada konsumen. Sekarang perhatikan kurva AC. Pada tingkat output QM, harga AR berada di atas biaya rata-rata atau AC. Selisih antara harga dan biaya rata-rata itulah yang disebut keuntungan per unit. Jika kita kalikan selisih ini dengan jumlah unit yang dijual atau QM, kita akan mendapatkan total profit atau keuntungan total yang digambarkan oleh area berwarna ungu di grafik. Area ungu ini menunjukkan supernormal profit, yaitu keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan normal. Karena dalam pasar monopoli tidak ada pesaing yang bisa masuk. Supernormal profit ini dapat bertahan dalam jangka panjang. Perusahaan monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar dan menghadapi hambatan masuk yang tinggi. Misalnya hak paten, biaya besar, atau kontrol atas sumber daya penting. Kesimpulannya, titik MC sama dengan MR menentukan output optimum atau QM. Harga jual ditentukan di kurva AR di atas titik QM. Selisih antara harga AR dan biaya rata-rata AC dikalikan dengan output menghasilkan total profit yang ditunjukkan oleh area berwarna ungu. Dan dalam jangka panjang, monopoli bisa mempertahankan supernormal profit karena tidak ada pesaing yang bisa masuk ke pasar. Sekarang kita bandingkan antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, ada banyak perusahaan kecil yang menjual produk yang sama. Karena jumlah pesaing sangat banyak, tidak ada satupun perusahaan yang bisa menentukan harga sendiri. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Jadi setiap perusahaan hanyalah price taker atau penerima harga. Sementara itu, dalam pasar monopoli, hanya ada satu perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Perusahaan ini menjadi price maker. Artinya dia bisa menentukan harga dan jumlah barang yang dijual sesuai keinginannya karena tidak ada pesaing yang menekan harga. Akibatnya ada dua perbedaan utama antara monopoli dan persaingan sempurna. Pertama, output atau produksi dalam monopoli lebih sedikit, sedangkan harga yang ditetapkan lebih tinggi. Karena perusahaan monopoli membatasi jumlah barang yang diproduksi untuk menjaga harga tetap tinggi, maka pasar monopoli menghasilkan output yang lebih rendah dan harga yang lebih mahal dibanding pasar persaingan sempurna. Dengan kata lain, monopoli tidak efisien secara alokatif, karena konsumen harus membayar lebih banyak untuk mendapatkan sedikit barang. Kedua, dalam monopoli, keuntungan besar atau supernormal profit bisa bertahan dalam jangka panjang. Kenapa? Karena tidak ada pesaing baru yang bisa masuk ke pasar akibat adanya barrier to entry, seperti hak paten, skala ekonomi besar, atau penguasaan bahan baku yang penting. Sementara itu, dalam pasar persaingan sempurna, supernormal profit tidak bisa bertahan lama. Begitu perusahaan mendapat keuntungan besar, akan muncul perusahaan baru yang tertarik masuk, sehingga jumlah penjual bertambah,
harga turun, dan akhirnya semua perusahaan hanya memperoleh normal profit. Grafik ini menunjukkan perbandingan antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna dengan kurva biaya marginal yang sama. Pada pasar monopoli, titik keseimbangan terjadi di mana MC sama dengan MR. Dari titik ini, perusahaan menentukan harga P1 pada kurva permintaan AR sama dengan D dan menghasilkan output Q1. Karena monopoli memilih output lebih sedikit dan menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan pasar persaingan sempurna, hasilnya adalah output lebih rendah dan harga lebih mahal. Dengan kata lain, monopoli membatasi produksi untuk menaikkan harga dan memperoleh keuntungan lebih besar, sedangkan pasar persaingan sempurna menghasilkan lebih banyak barang dengan harga yang lebih rendah. Grafik ini memperlihatkan perbandingan antara monopoli dan pasar persaingan sempurna dengan kurva biaya marginal atau MC yang sama. Di pasar monopoli, keseimbangan terjadi pada titik MC sama dengan MR, menghasilkan output Q1 dan harga P1. Sementara di pasar persaingan sempurna, keseimbangan terjadi di titik MC memotong kurva permintaan atau AR sama dengan D dengan output Q2 dan harga P2. Terlihat bahwa Q1 kurang dari Q2 dan P1 lebih besar dari P2. Artinya dibandingkan pasar persaingan sempurna, monopoli menghasilkan output yang lebih sedikit dan menetapkan harga yang lebih tinggi. Dengan demikian, monopoli tidak efisien secara alokatif karena konsumen membayar lebih mahal untuk jumlah barang yang lebih sedikit. Perbandingan antara monopoli dan pasar persaingan sempurna. Dalam pasar monopoli, perusahaan menghasilkan output yang lebih sedikit dan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Karena tidak ada pesaing, monopoli bisa mengatur harga sesukanya untuk memaksimalkan keuntungan. Selain itu, supernormal profit juga atau keuntungan besar dapat bertahan dalam jangka panjang, karena tidak ada pesaing baru yang bisa masuk untuk menekan harga. Namun dari sisi biaya, monopoli sering dikritik karena tidak adanya tekanan persaingan yang mendorong efisiensi. Tanpa pesaing, perusahaan bisa menjadi kurang efisien dan tidak berusaha menekan biaya produksi. Meski begitu, dalam beberapa kasus, monopoli bisa mencapai efisiensi skala besar atau economies of scale, sehingga biaya rata-rata bisa turun jika produksi dilakukan dalam skala besar. Dari sisi inovasi, situasinya juga tidak selalu hitam putih. Di satu sisi, monopoli mungkin memiliki lebih sedikit dorongan untuk berinovasi karena mereka tidak punya pesaing yang harus dikalahkan. Tapi di sisi lain, karena monopoli mendapatkan keuntungan besar dan stabil, mereka memiliki dana besar untuk riset dan pengembangan atau research and development. Keuntungan ini bisa digunakan untuk menciptakan teknologi baru atau produk yang inovatif. Selain itu, kemungkinan mendapatkan laba besar di masa depan bisa menjadi dorongan bagi wirausaha untuk mengambil risiko dan menciptakan industri yang baru. Dengan kata lain, meskipun monopoli sendiri tidak selalu efisien, harapan untuk menjadi monopoli bisa memotivasi munculnya inovasi dan investasi baru di ekonomi. Terakhir, masih ada bentuk persaingan lain di dunia monopoli, yaitu competition for corporate control. Artinya, meskipun perusahaan tidak punya pesaing di pasar produknya, mereka tetap harus bersaing untuk mempertahankan kepercayaan investor dan pengawasan pemilik saham agar tetap efisien dan menguntungkan. Singkatnya, monopoli dan pasar persaingan sempurna berbeda dalam banyak hal. Monopoli di dalamnya output lebih rendah, harga lebih tinggi, keuntungan besar bertahan lama. Sementara pada persaingan sempurna, harga lebih rendah, efisiensi lebih tinggi, dan keuntungan besar cepat hilang karena munculnya pesaing baru. Namun monopoli bisa memiliki keuntungan skala besar dan potensi inovasi tergantung bagaimana keuntungannya digunakan. Oligopoli yaitu struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar pasar. Ciri pertama dari pasar oligopoli adalah adanya barriers to entry atau hambatan masuk. Artinya perusahaan baru sulit masuk ke industri ini karena butuh modal yang besar, teknologi canggih atau jaringan distribusi yang luas. Contohnya bisa kita lihat pada industri mobil, semen, atau operator telekomunikasi, di mana hanya ada beberapa pemain besar yang mendominasi pasar. Ciri kedua yang sangat penting adalah interdependence of firms atau saling ketergantungan antar perusahaan. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan tahu bahwa keputusan yang mereka ambil akan mempengaruhi pesaing lain. Dan sebaliknya, keputusan pesaing juga akan mempengaruhi mereka.
Karena itu, sebelum menentukan harga, produksi atau strategi promosi, mereka harus mempertimbangkan kemungkinan reaksi dari perusahaan lain. Misalnya, jika satu perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain mungkin akan ikut menurunkan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Atau sebaliknya, jika satu perusahaan meningkatkan iklan besar-besaran, pesaingnya juga bisa melakukan hal yang sama untuk mempertahankan pangsa pasar. Inilah yang membuat pasar oligopoli disebut strategic market, karena setiap keputusan harus dibuat dengan memikirkan tindakan pesaing. Jadi singkatnya, oligopoli ditandai oleh sedikit perusahaan besar yang saling bergantung satu sama lain. Adanya hambatan masuk yang tinggi dan keputusan bisnis yang selalu dipengaruhi oleh strategi pesaing. Dalam pasar oligopoli, perusahaan bisa memilih untuk bersaing, compete, atau berkolusi, collude. Kalau mereka berkolusi, artinya beberapa perusahaan bekerja sama untuk mengurangi persaingan. Mereka bisa menyetujui harga yang sama, membagi wilayah pasar, membatasi produksi, atau membuat kesepakatan agar tidak saling merebut pelanggan. Oligopoli semacam itu disebut collusive oligopoly, dan kelompoknya dikenal sebagai kartel. Tujuannya jelas, untuk menjaga harga tetap tinggi dan membagi keuntungan di antara mereka. Sebaliknya, kalau perusahaan memilih untuk bersaing, mereka akan saling menurunkan harga, meningkatkan promosi, atau mengembangkan produk baru untuk menarik pelanggan. Dalam jangka panjang, equilibrium industri akan tergantung pada apakah perusahaan tetap berkolusi atau akhirnya bersaing. Jika berkolusi, harga tinggi dan output rendah. Jika bersaing, harga turun dan konsumen diuntungkan. Grafik ini menunjukkan profit maximizing cartel, yaitu ketika beberapa perusahaan dalam oligopoli bekerja sama seperti satu monopoli. Kartel akan memilih output Q1 di mana MC sama dengan MR dan menentukan harga P1 dari kurva permintaan atau D sama dengan AR. Dengan begitu, seluruh industri memperoleh keuntungan maksimum. Setiap anggota kartel kemudian diberi jatah produksi atau kuota agar total produksinya tidak melebihi Q1. Tujuannya adalah menjaga harga tetap tinggi dan membagi keuntungan bersama. Dalam collusive oligopoly, perusahaan-perusahaan besar tidak bersaing secara langsung, tapi bekerja sama secara halus untuk menjaga stabilitas harga dan keuntungan. Bentuk kerjasama yang paling umum adalah tacit collusion atau kesepakatan tidak tertulis antar perusahaan. Mereka saling memahami aturan main. Misalnya tidak saling menurunkan harga, tidak beriklan berlebihan, atau tidak merebut pelanggan pesaing. Tujuannya agar semua tetap untung tanpa perang harga. Salah satu bentuk tacit collusion adalah price leadership. Di sini satu perusahaan besar bertindak sebagai pemimpin harga dan perusahaan lain mengikuti harga yang ditetapkannya. Biasanya perusahaan terbesar atau paling dominan di industri yang menjadi pemimpin ini. Dengan cara ini, harga di pasar tetap stabil dan semua perusahaan bisa memperoleh keuntungan tanpa harus bersaing ketat. Dalam collusive oligopoly, perusahaan besar lebih mudah bekerja sama jika beberapa kondisi mendukung. Kolusi cenderung terjadi bila jumlah perusahaan sedikit, sehingga mereka mudah saling berkomunikasi dan membuat kesepakatan. Biaya produksi dan produk yang dihasilkan mirip, jadi mudah menyepakati harga dan outputnya. Selanjutnya ada satu perusahaan dominan yang bisa memimpin kesepakatan harga. Kemudian hambatan masuk tinggi sehingga pesaing baru sulit masuk dan merusak kerjasama. Lalu ada kondisi pasar yang stabil, misalnya permintaan dan biaya tidak banyak berubah. Dan yang terakhir, tidak ada aturan pemerintah yang melarang atau menghukum praktik kolusi. Selain mengatur harga, perusahaan dalam oligopoli sering bersaing lewat non-price competition seperti pengembangan produk dan strategi pemasaran. Dengan cara ini, mereka tetap menarik pelanggan tanpa harus menurunkan harganya. Dalam non-collusive oligopoly, perusahaan tidak membuat kesepakatan apapun, baik secara formal, informal, maupun diam-diam atau tacit. Masing-masing perusahaan bertindak sendiri, tetapi tetap memperhatikan reaksi pesaing sebelum membuat keputusan harga. Salah satu teori penting dalam kondisi ini adalah the Kainkind Demand Curve Theory atau teori kurva permintaan yang berlekuk. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan menghadapi dua bagian permintaan yang berbeda di sekitar harga sekarang. Di atas harga saat ini, permintaan lebih elastis, artinya kalau harga bersaing dinaikkan sedikit saja, konsumen akan langsung beralih ke pesaingnya.
Kemudian di bawah harga saat ini, permintaan lebih tidak elastis karena jika satu perusahaan menurunkan harga, pesaing lain akan ikut menurunkan harga juga, sehingga keuntungan tidak berubah banyak. Akibatnya, perusahaan akan menjaga harga tetap stabil di sekitar titik lekukan itu, karena menaikkan atau menurunkan harga sama-sama tidak menguntungkan. Inilah yang disebut price rigidity, atau harga cenderung tidak berubah meskipun ada perubahan kecil pada biaya atau permintaan. Namun model ini juga punya keterbatasan. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana harga awal terbentuk, hanya menjelaskan mengapa harga tetap stabil setelah itu. Selain itu, dalam dunia nyata, perusahaan bisa menggunakan strategi lain seperti promosi, inovasi produk, atau peningkatan layanan, bukan hanya saja bermain di harga. Grafik ini menunjukkan kurva permintaan berlekuk atau kinkit demand curve yang sering terjadi dalam pasar oligopoli non-kolusif. Titik lekuk terjadi di harga P1 dan output Q1. Di titik ini, perusahaan menghadapi dua kemungkinan. Asumsi yang pertama, jika perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak akan ikut menaikkan harga. Akibatnya, konsumen akan berpindah ke produk pesaing dan permintaan akan turun tajam. Bagian atas kurva menjadi elastis, sedikit kenaikan harga menyebabkan penurunan besar pada permintaan. Asumsi 2, jika perusahaan menurunkan harga, pesaing akan ikut menurunkan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Akibatnya, penurunan harga tidak banyak meningkatkan penjualan. Bagian bawah kurva menjadi inelastis, permintaan tidak banyak berubah meskipun harga turun. Karena kedua kondisi ini, perusahaan cenderung menjaga harga tetap stabil di sekitar titik P1, sehingga pasar oligopoli sering mengalami price rigidity atau harga jarang berubah walaupun ada perubahan biaya atau permintaan kecil. Grafik ini menunjukkan mengapa harga tetap stabil dalam pasar oligopoli non-kolusif dengan kurva permintaan berlekuk atau kinkit demand curve. Perhatikan bahwa kurva MR atau marginal revenue di sini terputus atau discontinuous di antara titik A dan B. Ini akibat adanya lekukan pada kurva permintaan. Jika biaya marginal atau MC berubah, misalnya naik dari MC1 ke MC2, tapi masih berada di antara titik A dan B, maka output Q1 dan harga P1 tidak akan berubah. Artinya, meskipun ada perubahan biaya produksi kecil, perusahaan tetap mempertahankan harga yang sama. Inilah yang menjelaskan price rigidity atau stabilitas harga dalam pasar oligopoli. Harga cenderung tetap walaupun biaya sedikit naik atau turun. Bagi konsumen, oligopoli punya sisi kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya karena hanya ada sedikit perusahaan besar, biaya produksi tidak selalu turun, sehingga harga bisa tetap tinggi. Selain itu, perusahaan sering bersaing lewat iklan dan promosi besar-besaran yang menambah biaya tanpa selalu meningkatkan kualitas produknya. Kelebihannya, perusahaan oligopoli sering menggunakan keuntungan besar untuk riset dan pengembangan atau research and development, menciptakan produk baru dan inovasi. Mereka juga bersaing lewat non-price competition seperti desain, fitur, dan layanan, sehingga konsumen mendapat lebih banyak pilihan. Baik, itu tadi pembahasan kita untuk bagian ketiga dari Profit in a Perfectly Competitive Market. Kita sudah melihat bagaimana perusahaan menentukan laba serta bagaimana kondisi pasar mempengaruhi keputusan produksi. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami hubungan antara harga pasar, biaya produksi, dan keuntungan perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan pembahasan menarik di bagian berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.